Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi hari ini kita akan belajar tentang tekanan di kelas 8 untuk semester 2. Tekanan ini silahkan kalian buka LKS kalian di halaman 8. Akan kita bagi menjadi 3, yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Namun pagi hari ini kita hanya belajar tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat ini kaitannya nanti dengan benda-benda yang padat. Sebelumnya, tekanan sendiri adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada satuan luas. Jadi, tekanan ini berpengaruh terhadap gaya dan satuan bidang atau satuan luas. Tekanan bisa terjadi jika ada gaya dan satuan bidang. Maka semakin besar gayanya, maka tekanan juga semakin besar. Sebaliknya, jika gayanya semakin kecil, maka tekanan yang dihasilkannya pun semakin kecil. Berbeda jika semakin luas permukaannya atau luas bidangnya, maka semakin kecil tekanannya. Semakin sempit permukaannya, maka semakin besar tekanannya. Bisa difahami ya? Jadi tekanan ini berpengaruh pada atau harus dipengaruhi oleh faktor gaya dan luas bidang. Ya. Selanjutnya, contoh dari tekanan, kaki angsa yang berselaput akan lebih mudah berjalan di tempat yang berlumpur karena tekanannya kecil, luas bidangnya besar. Ya, jadi kaki angsa yang berselaput ini akan lebih mudah berjalan di tempat berlumpur. Yang kedua, sirip ikan yang lebar memberikan tekanan yang besar. Ini salah satu contoh dari tekanan. Maka dari pernyataan tersebut dapat kita rumuskan untuk rumus tekanan secara global adalah P sama dengan F per A. P sendiri adalah untuk tekanan dengan satuan Pa atau Pascal. Bisa juga kita pakai Newton per meter persegi. Itu untuk P. Sedangkan untuk F sendiri adalah gaya dengan satuan N atau Newton. A adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Ini jika yang ditanyakan P-nya atau tekanannya. Namun nanti jika di dalam soal yang ditanyakan adalah F atau A, maka kita bisa menggunakan segitiga rumus. Maka jika yang ditanyakan F-nya, maka F gaya sama dengan P kali A. Kalau yang ditanyakan A-nya atau luas bidangnya, maka A sama dengan F per P. Jadi kita menggunakan segitiga rumus. Contoh soalnya, jika suatu benda mendapat gaya sebesar 50 Newton pada luas 5 meter persegi, berapakah tekanan yang dialami? Jadi ada benda, gaya yang diperlukan adalah 50 Newton, luasnya 5 meter persegi, maka F sama dengan 50 Newton, A-nya 5 meter persegi, P-nya F per A. Maka P sama dengan 50 Newton per 5 meter persegi, maka P sama dengan 10 Newton per meter persegi atau 10 Pascal. Sampai sini bisa difahami ya? Jadi F itu gayanya, A luas bidangnya. Maka ketika kalian sudah memahami ini, coba ini ada tugas 5 soal. Kalian kerjakan di selembar kertas, kemudian nanti kalau sudah selesai, kirimkan ke Bu Fani secara jalur pribadi. Japri nggih?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.